Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, terutama yaitu Allah Tabaraka wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih berupaya dan selalu berupaya untuk memperbaiki ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama yaitu yang kita bahas dalam pertemuan kita adalah masalah salat, ya, yang kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ya, kemarin sudah kita pelajari tentang tasyahudul awal, yaitu tentang tasyahud awal yang dia adalah merupakan salah satu kewajiban di dalam sholat. Kemudian untuk malam hari ini kita lanjutkan, ya, halaman yang ke-101 dari kitab yang menjadi pegangan kita, ya, kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh beliau Ad-Doktor Abdul Azim Ibnu Badawi hafizallahu ta'ala, halaman yang ke-111 yang nomor 3. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, as-salis yang ketiga, wa yajibu, dan diwajibkan, alaihi, atasnya. Maksudnya adalah wajib bagi kita orang yang mengerjakan salat. Wa yajibu alaihi, dan wajib bagi dia, maksudnya bagi al-musalli, yaitu orang yang mengerjakan salat. Idza qama ila sholati, apabila mana dia itu berdiri hendak mengerjakan salat, ayattakhidha sutratan, hendaknya dia meletakkan sutroh, hendaknya dia membuat sutroh, ayattakhidha sutratan, baina yadayhi, yang diletakkan di depannya. Ya, beliau di sini menjelaskan tentang hukum dari sutroh ini, bahwasanya dia adalah wajib. Jadi wajib bagi seorang yang akan mengerjakan sholat, maka dia meletakkan benda di depannya sebagai sutroh. Walaupun ini adalah satu hal yang menjadi khilaf bainal ulama, ya, merupakan satu hal yang diperselisihkan tentang hukumnya sebenarnya. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahasanya ini adalah suatu yang wajib. Ya, wajib, artinya kalau ditinggalkan maka dia berdosa. Ada juga yang kemudian menjelaskan dan berpendapat bahasanya hukum sutroh bagi orang yang sholat, dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini adalah kebanyakan ulama mengatakan demikian, bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini beliau mengatakan wajib. Kenapa? Karena beliau berpandangan berdasarkan beberapa hadis yang kuat memerintahkan tentang itu, tentang supaya seorang itu mengambil sutroh ketika melaksanakan sholat. Yamna'ul murura amamahu, yang
tujuannya adalah untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Mencegah orang yang lewat di depannya. Artinya ketika seorang itu mengerjakan sholat, dia pakai sutroh di depannya, meletakkan benda sebagai sutroh di depannya, entah itu tongkat, entah itu tas, ataupun benda yang ditegakkan lainnya, ataupun kursi, ataupun mungkin dia menghadap tembok dan lain sebagainya. Nanti akan datang perinciannya. Maka orang ini memiliki batas wilayah yang jelas di dalam sholatnya. Antara telapak kakinya, ya, dengan sutroh ini, maka itu adalah wilayah sholatnya yang tidak boleh untuk dilewati oleh orang lain. Ya. Sehingga ketika ada orang yang mau lewat, maka dia memilih jalan yang lain. Jadi dia tidak lewat antara orang ini dengan sutrohnya, tapi dia memilih lewat di belakangnya, di belakang dari sutroh tersebut, atau di belakang orang yang sholat kalau memungkinkan. Nah ini yamna'ul murur. Jadi untuk mencegah orang yang lewat, jangan sampai dia melewati wilayah yang dia gunakan untuk mengerjakan sholat tersebut. Wa yaqufu basarahu amma wara'ahu. Kemudian juga beliau menjelaskan yang ini merupakan hikmahnya juga, atau tujuannya adalah untuk mencegah pandangan, untuk menahan pandangan. Pandangan siapa? Pandangan orang yang sholat ini. Pandangan orang yang sholat ini agar jangan terlalu jauh, agar fokus. Artinya orang yang sholat ini dia tidak terlalu memandang jauh, tidak juga menoleh ke kanan ke kiri dan sebagainya. Nah ini termasuk hikmah dari diadakannya sutroh bagi orang yang sholat, sehingga pandangan orang sholat itu ya sebatas wilayah sholatnya ini, ya, sebatas wilayah sholatnya ini, tidak melampaui dari itu, sehingga menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Jadi menjaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Kenapa? Karena tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Berbeda kalau misalnya dia pandangannya ke depan jauh, ya, maka mungkin saja ada hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya di dalam mengerjakan sholat tersebut. Kita baca hadis yang disampaikan atau dibawakan oleh beliau, hafizallahu taala, an Sahl bin Abi Hasmah, dari Sahal bin Abi Hasmah. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi ini meriwayatkan beliau ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, idza shalla ahadukum, bila mana seorang di antara kalian itu mengerjakan salat, kata beliau, falyusalli ila sutratin, maka hendaknya dia salat dengan menghadap sutrah. Falyusalli ila sutratin, maka hendaknya dia salat dengan menghadap sutrah yang dia letakkan tadi, atau yang mungkin bagi dia untuk dia menghadap kepada sutrah tersebut. Wal yadnu minha, dan hendaknya dia mendekat antara dia dengan sutrah tersebut, hendaknya dekat. Nah, tentang kadar kedekatannya, maka ini adalah yaitu satu hal yang jelas bagi orang yang sholat, seberapa dia memungkinkan untuk mengerjakan sholat.
Ya, dia bisa ruko, kemudian dia bisa sujud. Dia bisa leluasa mengerjakan sholat tersebut. Artinya dekat ini bukan kok dekat kemudian sampai dia itu enggak bisa sujudnya sampai mungker, tidak. Ya. Jadi yang dimaksud dekat di sini adalah dekat dalam artian dia masih bisa leluasa di dalam mengerjakan gerakan-gerakan sholatnya tersebut. Nanti akan ada perinciannya, ya. Perincian dari kadar seberapa dekatnya, dan juga sekaligus akan juga nanti dijelaskan di antara tempat sujudnya, ya, dengan sutra tersebut berapa, dan dari sutra sampai kaki juga berapa. Ini nanti akan kita dapatkan penjelasan sehingga nanti akan dapat gambaran yang jelas. Maksud dekat di sini adalah ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu perintah untuk Perintah untuk mengambil sutra yang pertama dalam hadis ini, dan juga perintah untuk mendekat. Wala yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, jangan sampai syaitan itu memutuskan salat orang tersebut. Nah ini. Jadi maksudnya kalau seorang itu tidak pakai sutra, maka ditakutkan adalah salat tersebut akan terputuskan, akan bisa dengan mudah diputuskan oleh syaitan. Sehingga dengan adanya sutra ini, maka tipu daya syaitan itu akan bisa ditekan dengan sekecil mungkin. Jadi bisa ditekan sehingga makar tipu daya dari syaitan itu yang senantiasa berusaha untuk menggagalkan sholat seorang hamba, karena mereka itu senantiasa membuat tipu daya, ya, untuk memutuskan sholatnya atau ibadah seorang hamba. Bisa jadi dengan adanya was-was, ya, bisa jadi dengan adanya bisikan-bisikan, menggoda seorang itu, ya, diingatkan dengan masalah-masalah dunia misalnya. Kemudian dibuat orang itu sibuk dengan pikiran-pikiran itu termasuk yaitu tipu daya syaitan. Demikian pula dibuat orang itu lupa dengan hitungan sholatnya, dengan bacaannya, sampai seorang itu tidak bisa ingat dengan apa yang dia baca, dan juga yang lainnya. Sehingga dengan adanya sutrah tersebut, maka hal-hal tersebut bisa diminimalkan. Kemudian kita lanjutkan. Wa an ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusalli, janganlah kalian sholat. Ini khitabnya kepada siapa? Kepada kita kaum muslimin ini, ya, kepada kita semua kaum muslimin. La tusalli, jangan kamu sholat, illa sutratin, kecuali kepada sutra. Jangan kamu sholat kecuali dengan menghadap sutra. La tusalli illa sutratin, janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutra. Wala tada' ahadan yamurru baina yadaik, wala tada' ahadan, dan jangan biarkan seorang. Kalau seorang itu sudah meletakkan sutra di depannya, atau dia sudah menghadap tembok misalnya, atau yang semisalnya, ketika dia sholat, la tada' ahadan yamurru baina yadayhi, jangan sampai dia kemudian membiarkan orang lewat di antara dia dengan sutranya ini. Jangan sampai dibiarkan kalau ada orang yang lewat, ya.
Karena dia punya wilayah yang jelas dalam sholatnya. Dia berhak untuk mencegah orang yang mau lewat, yang mau melanggar wilayahnya ini. Jadi ini menunjukkan bahwasannya orang yang sholat, orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sholat ini punya kehormatan yang besar, kemuliaan yang besar, yang tinggi. Sehingga apa? Tidak semudah orang itu kemudian lewat lalu lalang, ya, melanggar dan menerjang wilayahnya. Tidak semudah itu. Karena dia dalam kondisi yaitu berada pada satu amal yang agung, pada satu amal yang besar, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajah, berkomunikasi, ya, dan yaitu berhubungan dengan Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Fala tada ahadan yamurru baina yadayhi. Jangan sampai kemudian dia membiarkan orang lewat di depannya itu. Artinya apa? Di sini Nabi SAW mengisyaratkan agar orang ini kalau ada orang yang mau lewat maka hendaknya ditahan. Hendaknya ditahan. Wala tada, jangan biarkan, artinya cegah. Kalau ada orang yang lewat maka dicegah. Jadi ini pertama dulu. Jadi dicegah. Maksudnya adalah dicegah dengan cara yang halus dulu. Ini adalah tingkatan pertama. Bagaimana orang itu menghalangi orang yang mau lewat di depannya ketika dia sholat, maka adalah dengan cara yang halus dahulu, ya, dengan cara yang yaitu lunak dahulu. Fa'in apabila mana orang ini masih enggan, maksudnya ketika dicegah dengan cara yang lunak, dengan cara yang biasa ini, semacam yaitu seorang ini merentangkan tangannya ke depan, ini tandanya dia mencegah orang yang mau lewat. Ini kan caranya halus, ya, cara yang halus. Apabila mana dengan cara yang lunak atau halus ini, dia masih tetap nekat mau menerjang dan mau melewati wilayah sholatnya ini, falyuqatilhu, maka hendaknya dia memeranginya. Maka hendaknya dia memeranginya. Sehingga ini penekanan tingkatan yang kedua. Artinya kalau dengan cara yang halus itu tidak mempan, maka hendaknya dengan cara yang lebih keras. Ya. Dan muqatalah di sini, falyuqatilhu, ini bukan kemudian perintah untuk membunuhnya. Ya. Tidak serta-merta seperti ini. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasannya satu isyarat dari Nabi SAW bahwasannya kalau seorang itu tidak bisa diperlakukan dengan lembut, maka hendaknya dengan cara yang agak keras. Akan tetapi juga para ulama menjelaskan kalau misalnya pada kondisi seperti itu, dia sampai terbunuh, maka darahnya adalah tidak bisa dituntut. Kalau seandainya memang qadarullah terjadi seperti itu, artinya orang yang mau lewat ini kemudian dicegah dengan keras dan sampai terbunuh, maka dia tidak bisa menuntut darahnya, atau ahlinya, keluarganya tidak bisa menuntut darahnya. Kenapa? Karena orang yang sholat ini telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, oleh sang pembuat syariat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya katakan tadi tidak serta merta kemudian yaitu kita diperintahkan untuk main bunuh dengan orang yang seperti ini, karena ini adalah merupakan isyarat dari Nabi yang menekankan agar seorang itu yaitu berlaku yang lebih keras terhadap orang yang semacam itu. Kenapa? Fa inna ma'ahu al-qarin,
Karena bersama dengan orang itu adalah al-qarin. Ya, bersama dengan orang itu adalah al-qarin. Dalam riwayat yang lain asy-syaitan. Ya. Jadi dia orang yang mau lewat itu sulit dicegah. Sulit dicegah. Berarti dia adalah syaitan atau bersama dia adalah qarin. Qarin itu ya dari syaitan. Karena sifat syaitan itu adalah ba'uda anil haq. Dia itu jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran dan suka membangkang dan mengajak manusia untuk menuju kepada kebatilan, menjauh dari kebenaran. Dan termasuk sifat syaitan adalah membuat tipu daya kepada manusia agar ibadah seorang itu terputuskan, agar ibadah seorang itu rusak. Nah ini. Makanya Nabi SAW beliau menjelaskan ilatnya atau alasannya kenapa orang ini boleh disikapi dengan keras, karena fa inna ma'ahu al-qarin, bersama orang itu adalah al-qarin, yaitu asyayatin. Bukan kok terus orang yang lewat itu adalah syaitan. Ya. Bukan lazim seperti itu. Bukan memastikan seperti itu. Ya. Fa inna ma'ahu al-qarin. Itu orang ini bersama dengan al-qarin yang jahat tadi. Kemudian kita lanjutkan. Wa tatahaqqaqu as-sutratu bil jidar wal ustuwanati wal 'asa al maghrusah war rahilah ya'riduha wa yusalli ilaiha. Beliau melanjutkan dari pembahasan ini, wa tatahaqqaqu as-sutra, dan bisa terwujud sutra. Maksudnya seorang itu dikatakan telah melaksanakan kewajibannya untuk meletakkan sutra di dalam sholatnya itu bil jidar. Ketika seorang itu menghadap kepada al jidar, yaitu tembok, ya. Menghadap kepada tembok, mungkin tembok masjid, ya, mungkin tembok rumah atau tembok yang lainnya. Ketika dia misalnya sholat di luar. Di lapangan misalnya, di situ ada tembok. Jadi dia menghadap tembok yang ada di depannya. Wal ustuwana, demikian pula yaitu tiang-tiang. Mungkin ada tiang yang ada di situ. Entah itu tiang masjid atau tiang rumah atau tiang yang penyangga yang lain. Nah ini. Wal asa al maghrusa, dan demikian pula yaitu tongkat yang ditancapkan. Al-asa maghrusa, tongkat yang memang sengaja ditancapkan sebagai sutra yang diletakkan orang itu sebelum menunaikan salat. Warrahilah, demikian pula kendaraan ya'riduha, yang dihalangkan di depannya. Fa yusalli ilaiha, yang kemudian dia salat menghadapnya. Mungkin dia membawa kendaraan, ya, kendaraan bisa mungkin sepeda motor, bisa mobil ataupun yang lainnya. Dia berhentikan di depannya, dia sholat menghadap itu, maka berfungsi sebagai sutra bagi dia. Dan juga yang lainnya dari benda-benda yang bisa dijadikan sutra, entah itu batu, ya, ataupun yang lainnya. Wa aqallu ma yujzihu mislu muakhiratir rahli, dan yang paling sedikitnya, yang paling kecilnya, ma yujzihu, yang bisa mencukupkan untuk dijadikan sutra ini, mislu muakhiratir rahli, yaitu sebagaimana atau seperti bagian belakang dari kendaraan. Di situ dijelaskan apa ini muakhiratir rahli, maksudnya adalah al-khasyabah allati yustanadu ilaiha ar-raqib, allati yastanidu ilaiha ar-raqib. Ya, catatan kaki di bawah bahwasanya muakhiratir rahli itu adalah
kayu yang diletakkan di belakang, di bagian belakang kendaraan seorang sebagai sandaran. Ya. Entah kendaraannya itu sebagai onta ataupun kuda atau keledai. Ya. Biasa ada dipasang seperti itu untuk sandaran bagian belakang dari orang yang menunggangnya atau menaikinya. Ini namanya muakhiratir rahli. Yang tingginya itu bervariasi tergantung ya yang dipilih, yang sesuai dengan orang yang punya ini seberapa. Ya kalau mobil ya jelas ada muakhiratir rahli, ya tempat duduknya itu, tempat duduknya. Jadi kan ada ada bagian belakangnya. Seperti ini, seperti kursi ini kan ada bagian belakang, muakhiratir rahli, untuk sandaran bagi orang yang ar-rakib, yang berkendaraan tersebut. Yang para ulama mereka yaitu berselisih tentang yaitu berapa kadarnya, nanti akan dijelaskan. Ada yang mengatakan itu sepertiga dhira. Jadi paling tidak itu sepertiga dhira, sepertiga lengan. Itu paling sedikitnya atau paling pendeknya untuk bisa dijadikan sebagai sutra. Li hadisi Musa bin Talhah an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza wada'a ahadukum, bila mana seorang di antara kalian meletakkan, ya, idza wada'a ahadukum, bila mana seorang di antara kalian meletakkan baina yadaihi, di depannya, ya di depannya dia meletakkan di depan ketika dia akan salat, misla muakhiratir rahli, semacam bagian belakang dari kendaraannya yang tadi, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat dengan menghadap benda tersebut. Ini maksudnya adalah hitungan yang dibahas adalah tingginya ya, bukan masalah tebal tipisnya. Kalau masalah tebal tipisnya itu tidak masalah, seberapapun bisa dijadikan. Ya. Jadi yang dihitung di sini adalah masalah tingginya. Masalah tingginya. Kalau masalah besar kecilnya atau masalah tebal tipisnya ini tidak masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau pernah menancapkan hanya seperti tombak atau tongkat. Ya, tombak kecil atau tongkat. Kemudian beliau sholat menghadapnya. Ini berarti kalau masalah besarnya atau masalah tebalnya tidak ada masalah. Yang dibahas oleh para ulama dan juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, muakhiratir rahl, adalah masalah yaitu tingginya, masalah tingginya. Maka hendaknya dia sholat menghadap benda tersebut. Wala yubali man wara'a dzalika, wala yubali, dan hendaknya dia tidak pedulikan. Hendaknya dia tidak pedulikan man marra wara'a dzalika, orang yang lewat di belakang atau di balik dari sutrohnya tersebut. Kalau seorang sudah sholat menghadap sutroh, ya kita sholat, kita berdiri di sini, kemudian kita letakkan sutroh ini, misalnya, kemudian ada orang yang lewat di sini, jangan dipedulikan, ya. Ya dibiarkan, maksudnya biarkan saja, karena memang itu adalah bukan wilayah sholatnya. Yang menjadi perhatian adalah ketika ada orang mau lewat di dalam ini, antara kaki dengan wilayah sujudnya ini. Itu yang menjadi perhatian bagi orang yang sholat. Kalau orang mau lewat di belakang ini, di balik ini, ya terserah. Memang itu adalah
tempat atau jalan bagi yang lainnya. Kemudian kita tambahkan sedikit, yang ini menjelaskan lebih rinci dari keterangan-keterangan yang sebelumnya. Danul musalli minas sutrah, mendekatnya orang yang sholat kepada sutrah, mendekatnya orang yang sholat kepada sutrah, maksudnya di sini adalah lebih memperinci berapa dekatnya. An Bilal, dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla. Jadi sahabat Bilal cerita bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat wa bainahu wa bainal jidar, antara beliau dengan jidar, ya, antara beliau dengan tembok, nahwun min salasati adru'in. Nahwun yaitu kira-kira, semisal, berarti ini jaraknya ini tidak pasti loh ya, karena ini perkiraan. Nahwun itu ya semisal, seperti, kurang lebih. Jadi ini nanti bukan pembatasan, tetapi adalah hanya perkiraan. Takrib yaitu untuk pendekatan saja. Nahwun min salasati adru'in, kira-kira adalah 3 dhira', kira-kira 3 lengan, kira-kira 3 lengan antara yaitu beliau dengan sutrah. Wadzalika fi halil qiyam, dan itu adalah terhitung dalam kondisi beliau itu berdiri. Berarti 3 dhira' itu adalah yaitu ketika beliau berdiri, maksudnya adalah jarak antara kaki dengan sutrah. 3 dhira' itu. Dhira' itu lengan. Jadi antara siku sampai pergelangan itu dhira'. Kalau 3 ya 3 kali. Ya, 3 kali. Dan ini tentunya adalah berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Kenapa? Ya, orang itu kan tingginya juga berbeda-beda. Ya. Orang yang pendek dengan orang yang tinggi jelas yaitu tidak sama dalam hal jarak ini. Jadi ini adalah takrib saja, yaitu pendekatan saja. Wa an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana baina musalla Rasulillah, adalah antara musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainal jidar, dan antara tembok, mamarrusyati, yaitu bisa lewatnya kambing, wa dzalika fi halis sujud, dan itu adalah ketika beliau sujud. Jadi dari riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan bahwasanya antara musolanya Nabi, musola itu tempat salat, antara musola Nabi dengan sutrah, dengan tembok yang beliau menghadap kepadanya, itu adalah bisa lewatnya kambing. Sekedar kambing itu bisa lewat. Maka untuk yang kedua ini, wadzalika fi halis sujud, maksudnya itu adalah dalam kondisi beliau sujud. Artinya musalla di sini adalah tempat sujud. Antara tempat sujud, ya, antara tempat sujud dengan tembok, maka ini adalah sekedar bisa lewatnya kambing. Artinya apa? Ketika seorang itu menghadap tembok di dalam sholat, ketika orang itu sujud, maka masih tersisa yaitu jarak antara kepala dengan tembok, sekedar kambing itu bisa lewat. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana seorang itu mendekat kepada sutrah. Bagaimana seorang itu mendekat kepada sutrah di dalam sholatnya. Dan ini adalah berlaku, ya, berlaku bagi
seorang yang salat sendirian dan juga bagi imam. Bagi imam dan bagi orang yang salat munfarid, yaitu salat sendirian, maka ini berlaku hukum. Sedangkan untuk makmum, maka dia mengikut kepada imam. Tidak perlu makmum itu kemudian dia membawa sutroh masing-masing, ya, atau repot dengan sutroh masing-masing, tidak. Makmum cukup dia yaitu mengikuti sutrohnya imam, karena sutratul imam sutroh lil makmum. Sutroh bagi imam, pembatas yang dijadikan oleh seorang imam itu adalah berlaku pula untuk para jamaah yang ada di belakangnya. Ya, nanti yang menjadi masalah adalah ketika seorang itu masbuk, ya, ketika seorang itu masbuk di dalam salat berjamaah, ketika imam itu salam, maka otomatis dia kehilangan sutroh. Kenapa? Karena dia tidak lagi terikat dengan imamnya. Dia tidak lagi terikat dengan imamnya. Kalau dia itu sholat di barisan pertama, enggak jadi masalah. Dia langsung dekat dengan tembok yang ada di depannya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika seorang yang masbuk ini ada pada barisan yang kedua, ada barisan yang ketiga, ya kan? Nah ini yang menjadi masalah. Apakah kemudian ketika imam salam dia harus mencari yaitu sutra mendekat, entah ada di sampingnya, entah ada di depannya, atau mungkin di belakangnya. Kalau ada di samping berarti harus bergeser ke samping, entah ke kanan atau ke kiri. Kemudian kalau misalnya ada sutra di depan, maka dia harus maju dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi masalah dan juga jadi pembahasan di antara para ulama dan diperselisihkan oleh mereka. Apakah mereka itu harus bergerak kemana? Pokoknya ya di situ nanti bisa mendekat, maka dia bergerak ke situ. Dan yang paling mendekati kebenaran, Allah alam, kalau memang di sekitar dia itu dekat dengan sutra dan mungkin, maka tidak masalah, dia hendaknya mengambil yang terdekat. Mengambil yang terdekat, entah di samping kanannya, kirinya, ya, atau depannya dan sebagainya. Akan tetapi kalau misalnya dia itu kesulitan, misalnya jarak antara dia dengan sutra yang mungkin mau dia ambil itu terlalu jauh, maka dia hendaknya tetap sholat di tempatnya saja, tidak perlu bergerak, ya, tidak perlu bergerak. Itu kalau menyulitkan baginya, mungkin terlalu jauh, terlalu banyak langkahnya, gerakannya dan sebagainya, sehingga ini nanti justru malah mengganggu konsentrasi dari yaitu sholat yang dia kerjakan. Maka hendaknya dia sholat tetap di tempatnya saja dan sholatnya tetap sah, tidak bermasalah. Yang paling selamat adalah jangan membiasakan untuk masbuk, ya. Yang paling selamat adalah jangan membiasakan untuk masbuk, biar tidak repot-repot, ya, biar tidak bingung-bingung nanti kehilangan sutra, biar tidak bingung-bingung nanti kalau imamnya sujud sahwi nanti bisa berantakan, ya. Jangan membiasakan untuk masbuk. Masbuk itu apa? Terlambat, ya, terlambat. Jadi jangan dibuat sebagai kebiasaan. Karena Nabi SAW beliau menjelaskan, seorang itu akan diakhirkan masuk surga. Diakhirkan, ditunda loh. Ditunda masuk surga. Kenapa? Karena dia sering masbuk itu. Ditunda.
Ditahan. Jangan dulu masuk surga ini. Kamu dulu tidak segera menghadiri sholat jamaah kok. Mau segera masuk surga. La yu'akhkhar. Jadi benar-benar orang ini ditunda untuk masuk surga. Entah kapan. Entah sampai beberapa waktu orang ini ditunda. Ya lek nundane cepat atau waktunya tidak lama enggak, dia masih mungkin enggak terlalu berat menimpa. Tapi kalau ditunda lama, ya ditunda lama, nah ini, maka hendaknya seorang itu bersegera mendatangi sholat berjamaah. Allahu a'lam. Kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.